Dipersembahkan oleh Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Narasumber kita malam hari ini sangat spesial, merupakan seorang jenderal yang tidak hanya peduli pada persoalan pertahanan dan juga keamanan Republik Indonesia saja, tapi beliau juga sosok yang sangat peduli pada persoalan ketahanan pangan dan juga kesejahteraan prajurit. Langsung saja, saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini, yaitu ada Kasat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yaitu ada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang saya. Pak Maruli, Pak Jenderal, kita ketahui Bapak ini disebut sebagai Bapak Air. Nah, bicara soal Bapak Air, sudah berapa banyak sih mungkin pusat-pusat air yang sudah dikembangkan hingga saat ini, dan kenapa begitu concern sekali pada persoalan air? Ya, jadi yang pertama tadi yang menyampaikan saya dibilang Bapak Air ya masyarakat sendiri ya, jadi bukan saya yang mendeklar diri saya ya. Kita sekarang sudah ada sekitar 2.000 lebih yang sudah kita buat titik air, dan itu terus berjalan. Mungkin kita punya target tahun ini sekitar 1.000 lah penambahan tahun ini. Kenapa saya fokus di air itu? Ya waktu kami berlatih itu jadi tentara, banyak sekali daerah-daerah yang sangat sulit untuk mendapatkan akses air. Kadang-kadang mereka harus berjalan sekian kilo untuk mengambil air yang kadang-kadang dia hanya bisa bawa, ya anak-anak paling bisa bawa 2 liter, 3 liter, yang dewasa 5 liter, 10 liter. Padahal kebutuhan di rumahnya kan banyak sekali. Saya coba mencari apa alternatif-alternatif, ternyata ada alternatif menggunakan pompa hidram, dan setelah berlanjut saya banyak belajar bisa jadi bor. Kita sudah banyak juga membuat, mungkin ada sekitar 1.200-an itu semua bor itu, di bor. Nah, kenapa saya fokus di air itu? Bukan fokus sebetulnya, jadi agak lebih dominan mengerjakan tentang air itu. Kita kan sering mengerjakan dulu pengobatan massal, mengerjakan RTLH, memperbaiki fasilitas umum di masyarakat. Nah, kalau kita itu dikerjakan terus-menerus sampai kapanpun kita tidak akan pernah selesai. Ya, kita sangat banyak daerah-daerah itu. Nah, kita berharap kalau sudah ada air bersih, dia bisa sehat, mudah-mudahan bisa bertani. Kalau dia sudah punya perekonomian yang tadi kita kerjakan sebelumnya itu masalah sembako kita tidak terlalu perlu lagi, masalah RTLH dia bekerja sendiri karena dia sudah punya uang. Nah, itulah kira-kira harapan saya. Air sumber kehidupan begitu ya Pak ya. Tapi menarik nih, Bapak tadi menyebutkan di awal bahwa julukan Bapak Air itu diberikan masyarakat kepada Pak Jenderal. Apa sih kisahnya di balik itu semua, sejak kapan gitu dipanggil sebagai Bapak Air, dan bagaimana akhirnya muncul tercetus masyarakat menyebut Pak Jenderal sebagai Bapak Air? Ya, itu mungkin karena mungkin mulai dari NTT ya. Dulu kita kerjakan karena dalam 1 tahun kita sudah bisa bikin 200-an lebih, dan areanya ya di sekitaran NTT, dominan di sekitaran NTT, sehingga ya mereka menganggap ngomong-ngomong kalau mau minta air sama bapak itu gitu.
Ya, akhirnya ya pleset-pleset kali jadi bapak air aja jadinya, ceritanya gitu-gitu aja sebetulnya. Jadi kalau mau minta sumber air, mau dibangunin sumur begitu ya, Ya. minta sama Pak Jenderal gitu Iya, ya. jadi mereka bergosip-gosipnya begitu. Nggak digosipin sebagai bapak Iya. air, tapi sangat luar biasa sekali Iya, Pak, sumber iya. kehidupan begitu. Nah, tapi ngomong-ngomong fokusnya sebetulnya dari ribuan sumber air yang sudah dibangun itu, fokusnya kita di mana saja sih Pak? Sekarang kita sudah seluruh Indonesia ya, tapi karena cara bekerja kita kan lebih mencari bagaimana CSR, bagaimana program pemerintahnya yang kebetulan ada di mana, ya kita mensupport di situ. Jadi berloncat-loncatan. Ya, tapi sampai dengan saat ini mungkin hampir setiap provinsi kita sudah ada. Maksudnya kita sudah bisa memberikan contoh. Jadi sampai dengan di Intan Jaya, di daerah perbatasan di Papua dengan PNG, sampai di Kalimantan, kemarin kita juga bikin di Halmahera, Ambon, hampir seluruhnya udah ada. Target kita berapa Pak untuk air itu? Kalau saya lihat data ya, itu kan dari data BPS itu 9, sekian persen orang tidak mempunyai akses air bersih. Kalau dikali jumlah penduduk kan berarti 27 juta. Kita bikin 2.000 itu nggak nyampe sejuta. Jadi masih banyak. Itu di luar yang mungkin program pemerintah juga lebih masif lagi, saya nggak tahu ya. Jadi masih sangat banyak yang perlu dibantu tentang air ini. Mungkin 5 tahun kita bekerja begini pun belum tentu bisa selesai. Itu TNI AD mengerjakan sendiri atau mungkin ada bekerja sama mungkin dengan pihak-pihak lain? Semua, karena kami tidak mempunyai dana khusus ya. Jadi kami mencari teman-teman, mencari CSR perusahaan, ya sampai dengan sekarang ini kita bersyukurnya sekarang orang sudah pada datang untuk menyumbang melalui kami. Kami sampai dengan sekarang ini ada 488 titik yang hasil dari sumbangan dari teman-teman dan segala macam itu yang akan segera kita kerjakan. Dan itu akan berjalan terus pengalaman kami gitu. Ribuan ditargetkan dan juga sudah ada setengah yang sudah terrealisasi kalau nggak salah begitu ya Pak ya. Ada kendalanya tidak mungkin yang dihadapi dalam membangun pusat-pusat air di titik-titik yang dirasa dibutuhkan itu Pak? Oh ya, banyak lah, dinamikanya banyak sekali karena orang-orang penyumbang ini juga maunya di daerah-daerah yang cukup sulit lah. Misalnya harus memang dropping alat-alat itu udah dari pesawat, naik kapal laut, jalan lagi pakai truk dan lain sebagainya. Ya itu harus kita ikuti kemauan mereka gitu. Dan kami tetap juga menyarankan supaya ada contoh-contoh supaya dilihat orang banyak, supaya mengajak orang untuk menyumbang tentang air ini gitu. Sumber kehidupan selain air adalah pangan. Nah, kalau tidak salah TNI AD menandatangani MOU kerjasama dengan Kementan soal ketahanan pangan. Itu seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya itu kan sudah lama kita kerjakan ya, TNI dengan pertanian. Itu kalau saya sampaikan kepada teman-teman sebenarnya konsepnya sama dengan konsep pertahanan kita. Perlawanan rakyat semesta. Jadi senior-senior kita sudah hebat sekali selama ini. Bahwa bilang Indonesia tuh nggak mungkin bisa bikin alutsista untuk bertahan seluas ini. Jadi bagaimana kita bikin pertahanan itu paling tidak diganggu, tidak dicuri, paling tidak kita harus ada juga punya alutsista dan setelah itu kita harus kuat dengan masyarakat. Nah kalau kita mau kuat dengan masyarakat ya harus ada pangannya, masyarakatnya juga harus siap untuk menampung kita untuk bisa bertempuran. Kita mengistilahkan bertempuran berlarut. Terus menerus gitu melawan penjajahnya. Nah, ya, sampai dengan sekarang kita sudah kerjakan dengan pertanian. Kebetulan pertanian sudah ada programnya untuk pengolahan lahan untuk lebih efektif. Itu juga kita bantu di lapangan dan juga termasuk kesulitan air. Itu yang kita kerjakan sekarang. Termasuk dengan yang di Subang ya, kalau nggak salah Bapak kemarin sempat datang ke Subang untuk panen bareng itu apakah juga bentuk kerjasama dengan Kementan? Itu sebetulnya itu lebih ke Sang Hyang Sri ya, yang mengurus padi di sana. Jadi ya banyaklah dinamika yang berkembang yang memerlukan TNI yang bisa mengajak semua orang untuk berkolaborasi untuk mengerjakan itu.
Karena banyak kan kelihatannya cuma nanam padi saja, tapi antara yang poktan, nanti yang punya lahannya Sangyang Sri, nanti pupuknya bagaimana, terus mengatasi hamanya bagaimana, ya biasanya mereka mau dengar kalau sudah ada tentara. Kalau nggak ada tentara, mereka masing-masing tuh kerjanya gitu. Nah, itu kita sudah coba kemarin 30 hektar, kita akan mulai lagi 150, nanti terus berikutnya 500, terus kita akan perbaiki di usaha. Kalau kita lihat TNI tadi membantu memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara bertani yang baik, kemudian penyediaan air. Tapi kalau misalkan kita boleh diberitahukan kepada masyarakat, begitu kepada pemirsa TV One, program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dari TNI AD sendiri apa sih Pak? Ya kita juga punya lahan-lahan yang punya TNI yang kita kerjakan. Kita juga menggunakan lahan-lahan punya PTPN. Kita akan mencoba juga punya lahan-lahan dinas lain nanti. Ya, yang penting sebetulnya kalau kita dikasih kesempatan ini ada lahannya, tapi jangan terlalu banyak kewajibannya, kita akan mengajak masyarakat untuk mengerjakannya gitu. Kewajiban apa Pak? Ya kan pasti ada sewa lahan, segala macam. Kita sudah sampaikan bahwa kalau lahan pertanian itu pakai sewa lagi nggak akan bisa dapat hasil masyarakat. Kasihan, saya bilang, belum resiko gagal panen kan. Ini akhirnya saya sedikit menguasai nih bagaimana persoalan di lapangan karena ya, kita sudah jadi pelaku sekarang gitu. Nah, saya bilang itu kan mungkin PTPN kan memang suatu usaha pemerintah, tapi mereka sekarang sudah mau support. Kita sudah berapa ribu hektar lahan sudah diserahkan pada kita yang akan kita kerjasamakan dengan masyarakat. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi Pak, masih banyak program-program dari TNI AD khususnya yang dilakukan untuk berbicara soal ketahanan pangan tadi, kemudian juga tadi kita akan membahas soal kesejahteraan prajurit dan juga soal hutan mangrove. Ini saya juga penasaran Pak, soal membudayakan atau membudidayakan hutan mangrove ini, kenapa sih concern juga TNI ke arah sana begitu? Nanti akan dijawab ya Pak ya, usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.